warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang terhormat Ibu Kepala UPT SMPN 34 Gresik beserta Bapak Ibu Guru dan Teknik. Alhamdulillah wa syukurillah kita dipertemukan kembali dalam acara diseminasi modul 1.4 yaitu budaya positif. Di sini saya akan menjelaskan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma kegiatan nanti ini adalah misalnya Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah. Cobalah buka. Anda adalah A, tugasnya yaitu mengepalkan tangan. Kemudian teman yang ada di sebelah Anda tugasnya adalah membuka kepalan tangan tersebut. Kira-kira saya tanya, kira-kira siapakah yang bisa mengontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan tersebut? Siapa Pak Ibu? Diri saya sendiri. Kita sendiri. Ini misalnya dicontohkan adalah murid-murid kita kepalan tangan ini. Jadi kita tidak bisa memaksakan murid kita ya untuk membuka diri anak-anak tersebut, kecuali anak-anak tersebut mau membuka dirinya. Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi ilusinya adalah guru-guru itu bisa mengontrol murid. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah kita tidak bisa mengontrol murid tersebut, karena yang memegang kontrol adalah muridnya sendiri. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Misalnya kita dengan cara membujuk anak, yang memberi penghargaan, dan sebagainya. Itu menurut kalian adalah bermanfaat, tapi padahal tidak. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang sebenarnya adalah tidak bisa menguatkan karakter kecuali mereka sendiri yang terbuka. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Biasanya kita sebagai guru memaksa anak, ya kan? Anak-anak semuanya, ayo coba dikerjakan LKS-nya. Kita memaksa anak. Ya, kita tidak memberikan pilihan kepada anak. Perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Perbedaannya, siapa sesungguhnya yang memilih kontrol tadi? Yaitu siswa tersebut. Perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol tadi yang menggunakan kepalan tangan. Kalau stimulus respon, kita mencoba untuk mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita berusaha mengubah pikiran anak agar sama dengan gurunya. Sedangkan teori kontrol adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita berusaha memahami pandangan murid kita sendiri. Kita menyelami murid kita sendiri, apa yang mereka pikirkan, seperti itu. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Misalnya ada anak yang berkata kotor, atau ada anak yang tidur di kelas, atau ada anak yang merebut makanan temannya. Itu merupakan sebuah kesalahan, langsung kita hukum, misalnya seperti itu. Padahal semua perilaku yang mereka lakukan itu memiliki tujuan. Jadi seharusnya sebelum kita melakukan sesuatu kepada anak, kita harus menggali lebih dalam lagi kenapa anak tersebut melakukannya. Ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, itu jika stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. 4. Saya bisa mengontrol orang lain. Jika stimulus respon, untuk teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu yang sebenarnya yang terjadi. Selanjutnya, untuk stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Misalnya tadi saat mengepalkan tangan. Ya, kita bisa membuka kepalan tangan teman kita dengan membujuk, dengan merayu.
Apabila tidak bisa, kita menggunakan paksaan, paksa untuk, tapi tidak seperti itu. Kita juga melakukan seperti itu kepada anak kan, misalnya dengan cara dibujuk, harus dulu. Kemudian jika tidak bisa, kita menggunakan pemaksaan. Kalau kamu tidak ini, kamu akan mendapatkan ini hukuman. Sebenarnya untuk teori kontrol yaitu kita melakukan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu Nggak boleh tanya ya. Oke? Nggak boleh tanya. Oke. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Sedangkan teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Makna kata disiplin, sebenarnya kalian Bapak Ibu mungkin sudah tahu arti disiplin ya. Tetapi banyak yang menghubungkan antara disiplin ini dengan tata tertib atau peraturan. Biasanya seperti itu. Oh, berarti kalau anak-anak disiplin itu mematuhi peraturan. Kemudian patuh pada peraturan. Juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Ya, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali untuk hukuman. Karena disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada yang lain. Ya, menuju tujuan mulia, sesuatu yang lebih berharga dan bermakna. Itu adalah tujuan dari kontrol diri. Karena itu biasanya kita menggunakan perilaku-perilaku untuk menampilkan anak-anak bisa memahami apa itu disiplin seperti apa. Jadi tidak harus melulu ada peraturan. Karena ada sekolah yang di daerah Gresik, sekolahnya itu tidak memiliki peraturan, tapi menggunakan kebajikan-kebajikan atau keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan universal yang kita kenal yaitu banyak terdapat di profil pelajar Pancasila yang sudah dipelajari dalam IKN. Yang lainnya beriman, bertakwa, mandiri, bernama kritis, berbinaan, bergotong royong dan kreatif. Maka itu mungkin sudah tahu semua ya. Selanjutnya teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Hukuman, sekarang kita lihat. Di sini ada motivasi eksternal yaitu dari luar, yaitu memberikan hukuman. Kemudian motivasi eksternal yang lain yang kedua yaitu dengan mendapatkan imbalan dari orang lain. Misalnya kalian sebagai guru, kemudian ini memotivasi anak. Bila nilai 100 akan mendapatkan bintang, misalnya itu, dapat bintang, dapat penghargaan, misalnya seperti itu. Padahal ini merupakan hanya motivasi eksternal dari luar saja. Nah, bagaimana cara menumbuhkan motivasi internal? Yaitu dengan cara anak-anak diminta untuk memahami dirinya dan bisa menghargai diri sendiri. Contohnya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi anak-anak itu sadar sendiri, oh saya harusnya seperti ini, saya harusnya belajar supaya lebih pintar dan begini ya. Itu merupakan motivasi internal seorang anak. Dihukum oleh penghargaan. Kenapa penghargaan merupakan hukuman? Yang pertama, karena penghargaan kita memberikan bintang, ya kan, memberikan hadiah, bisa menurunkan kualitas anak. Mereka tidak bisa berkreasi lebih lagi. Kemudian yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik dalam diri anak. Karena itu, ya, jadi penghargaan merupakan hukuman. Perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, misalnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman jika kita menghukum anak. Tapi kalau konsekuensi, yaitu sesuatu yang harus terjadi. Perbedaannya seperti apa? Kalau hukuman misalnya anak melakukan kesalahan, kita langsung beri hukuman. Anak telat, kita langsung suruh lari, misalnya gitu ya.
Tetapi untuk yang konsekuensi berarti anak-anak mengetahui, misalnya ada peraturan kelas atau keyakinan kelas, anak-anak apabila terlambat maka misalnya apa tadi hukumannya, harus menulis misalnya gitu ya, menulis surat atau apa, itu merupakan konsekuensi. Itu perbedaannya. Hukuman membuat anak sakit baik fisik maupun hati. Anak membenci kedisiplinan karena merupakan paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kemudian hukuman juga membuat anak menjadi marah, merasa bersalah, dan dipermalukan. Apalagi kalau memberi hukuman kepada anak, ayo yang nakal berdiri di depan, misalnya seperti itu, maka akan membuat anak merasa bersalah, kemudian dipermalukan sama teman-teman sekelasnya. Jadi kalau bisa kita tidak memberi hukuman kepada siswa, ya, tapi memberikan apa? Nanti di sini saya ada, yaitu memberikan restitusi. Selanjutnya, tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Contoh, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini merupakan contoh hukuman. Kalau yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kira-kira bagaimana? Hukuman. Ya, karena tidak boleh pakai sepatu tadi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Yang benar adalah konsekuensi karena ini termasuk ya lapangan dan juga pelajaran PJOK berhubungan dengan PJOK. Sekarang apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Tujuan muridnya seperti itu, restitusi, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini restitusi. Yang kedua untuk memperbaiki hubungan antara guru dan murid, kemudian antar teman. Kemudian ketiga memberikan tawaran. Jadi kita memberikan tawaran, bukan memberikan paksaan kepada siswa. Jadi misalnya anak berbuat kesalahan, kita memberikan tawaran. Apa yang harus kalian perbuat seperti itu. 4. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri mereka sendiri. Kita lihat, kita sadarkan anak ya. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan. Dan restitusi fokus pada solusi atau mencari jalan keluar. Terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini ciri-ciri restitusi. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga harus cakap untuk memerintah diri sendiri. Ya? Jadi tidak hanya mengikuti perintah saja, tapi siswa sadar untuk melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Nah, sebelum kita belajar tentang restitusi, kita akan belajar tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, yaitu seperti kesehatan, rumah, makanan, dan lain sebagainya.
Yang kedua, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial baik dengan teman, kemudian memberi dan menerima. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan untuk mencapai sesuatu agar menjadi kompeten. Seperti apa? Yaitu kebutuhan ingin berharga dan ingin diakui dan juga dihormati. Keempat, yaitu tentang kebebasan, seperti kebutuhan akan kemandirian, otonomi, suka mencoba-coba, senang mencoba hal baru dan menarik. Terakhir, yaitu kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan seperti bermain, tertawa, seperti itu. Di sini ada contoh kasus. Doni suka mengambil atau meminta bekal temannya. Ya. Dia kenapa mengambil bekal temannya? Yang pertama, karena ia lapar. Jika ia menjawab karena ia lapar, berarti kira-kira kebutuhan dasar yang mana? Bertahan hidup, ingin disayangi, kekuasaan, bertahan hidup. Misalnya Doni yang kedua menjawab, Doni bosan dengan bekal yang dibawanya. Kalau bosan berarti masuk kemana? Masuk ke kesenangan besar. Ya. Kemudian merasa senang temannya memperhatikannya. Sayangi. Merasa senang berarti butuh perhatian, yaitu kebutuhan disayangi. Doni cuma merasa iseng saja. Merasa iseng ganggu temannya. Pilihan akan kebebasan. Selanjutnya Doni merasa hebat karena temannya jadi takut sama dia. Penguasaan. Ya, bukan penguasaan. Oke. Selanjutnya, sebelumnya kita akan belajar tentang keyakinan kelas dulu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya, yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Tiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Keyakinannya yaitu untuk keselamatan. Ya. Contoh lagi, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Keyakinannya apa? Supaya sehat. Jadi seperti itu arti dari keyakinan. Nilai-nilai keselamatan, kesehatan itu merupakan termasuk dalam keyakinan. Selanjutnya di sini supaya menghimpun budaya positif, yang pertama kita harus menyediakan peraturan kelas dulu. Harus menyiapkan peraturan kelas seperti apa. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bisa kita laksanakan dengan cara kita berdiskusi dengan siswa-siswa. Selanjutnya, dengan keyakinan kelas akan menciptakan lingkungan yang positif. Dan yang terakhir, menciptakan budaya positif di sekolah. Contoh ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya yaitu supaya bertanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya seperti menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinannya yaitu menghormati orang lain untuk berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan supaya selamat. Dilarang menggunakan narkoba, keyakinannya supaya sehat. Gunakan masker, sama keyakinannya kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor untuk keselamatan juga dan keamanan. Sekarang tugas mandiri. Coba isi kuesioner berdasarkan modul 2.4. Bapak Ibu mau disiapkan kertasnya? 2.3 apa?
Di sini kita untuk menilai apakah kita butuh kesenangan atau butuh penguasaan Aku butuh kasih sayang. atau butuh kasih sayang. Aku butuh kesayangan. Di sini ada 40 pertanyaan. Duh, Kayak itu sih butuh uang itu. lambo. Ya. Kemudian kita jawabnya dengan menggunakan angka. Misalnya jika tidak benar dijawab dengan angka 1, kadang-kadang 3, sangat benar 5. Saya sudah Kelihatan. Aku sih nggak kelihatan. Jane mau karo guru iki disiapi kertas lho. Iya. Lah awak dhewe iki murite ra nggawa Oke. kertas. Saya siapkan kertas nggih. Di video lah sambat. Aku jadi kata bu. Aku jadi kata. Aku butuh kasih sayang. Di video nang butuh kasih sayang. Kau lah muni ngono. Gak boleh lah. Ya bener. Butuh nih uang. Gak boleh tadi disetelan muni. Muni butuh kasih sayang. Caranya yaitu apabila kalian Bapak Ibu mengisi nomor 1 sampai 10, Iya. jenengan hitung dulu berapa nanti skornya. 1 sampai 10 dihitung skornya. Kemudian 11 sampai 20 dihitung skornya. Jadi 10 menghitungnya, ngoten nggih? Oh, gitu. Loh, Bu, aku misalnya apa nek di iki nomor 1 aku 1 apa 2 apa 3 gitu. Ini 1 saja dan 5. Jika tidak benar diisi dengan 1. Jika 3 kadang-kadang, jika 5 sangat benar. Saya senang berteman. Supaya jenengan tahu jenengan itu sukanya apa, suka kesenangan apa, Suka kasih dia. sayang apa gimana ya. Suka dia tapi dia suka lain. Ini juga bisa dilakukan ke anak-anak supaya tahu kebutuhan mereka itu apa. Ya mau berisi 1, 3 mana Saya lah. senang berteman, tidak benar isi 1, kadang-kadang 3, sangat benar 5. Ditulisin nomor terus Ya. skor. 1 sampai 10 dulu di skor berapa? Iya, Pak. Loh, sampai 9 nah. Jangan diri sampel. Yang nomor 10. Ya, nomor 10. Sini bu, sini bu. Saya dulu. Belum selesai. Jika sudah 10 soal, nanti dihitung dulu skornya. Sambut. Ah, sini. Saya ingin orang-orang yang membuat orang-orang bangga. Apa yang teman-teman saya pikirkan itu penting enggak? Saya lebih suka bekerja sama. Oh, udah sama. Udah enggak mau. Ya. Enggak mau ya. Sambut. Dalam. Loh, sampai Iya, sana lah. sampai 10 ada. Sini, 8. 8 dulu. Orang bangga. Enggak. Apa yang teman-teman saya pikir tentang saya itu penting. Nah juga. Bila saya lebih suka Norakan bekerja sama you. daripada bekerja sendiri. Bila saya bacakan biar cepat ya. 10 saya senang bertemu dengan orang-orang baru. Di total dulu berapa? Oh, sampai 10 di total. Total dulu. Oh, seperti itu. Oh iya, Jadi sampai 10 di total. 12. Saya suka melihat orang lain sebelum saya mencoba. Yo.
bermain sebelum saya mencoba hal baru. 13. Saya tidak suka perubahan. 14. Saya ingin ruang kerja atau meja kerja saya rapi. 15. Saya ingin terlihat sangat baik dengan apa yang saya lakukan. 16. Penampilan saya sangat penting bagi saya. 17. Saya takut mencoba hal-hal baru. Saya takut mencoba hal yang baru. 18. Saya suka menjadi benar. 19. Saya suka menyelenggarakan aktivitas. 20. Jika tidak suka sesuatu berjalan tidak sesuai keinginan saya. Jika tidak suka sesuatu, Berarti saya tidak suka sesuatu berjalan jika tidak sesuai dengan Oh, iya. keinginan saya. Sampun ditotal dulu. Ya 10 ditotal. oke boleh. Ini bisa dipraktekkan ke anak-anak untuk mengetahui kebutuhan dasar mereka. Oh ya, Karena ada anak yang butuh kasih sayang, yang butuh perhatian. Tuh, sama. Karena untuk pembelajaran IKM kan pembelajaran tentang diseminasinya kan gitu ya. Iya. aku setia wong ya. Ampun. Nah, 21. doa mana? Ya, saya pakai. Mbak. Saya suka memiliki pilihan. Enggak. 22. Saya adalah orang yang aktif. 23. Duduk di sekolah adalah hal yang sulit untuk saya. 24. Saya tidak suka membaca dalam jangka waktu lama. 25. Saya senang mencoba hal-hal baru. 26. Saya akan bermain sendiri jika saya mau. 27. Apa yang saya pakai tidak berpengaruh bagi saya. Ngaruh. 28. Saya tetap akan melakukan suatu hal walau teman-teman saya tidak suka. 29. Saya tidak suka disuruh-suruh. Mbok Dian niku kok Saya tambah 30. Terapi yang Ayo. tidak berpengaruh bagi saya. Salah. Sampun ditotal. apa review dirinya sendiri. Pribadi sendiri. Gue lah. Terakhir. Ya terakhir. Ya, 31. Saya memiliki koleksi itu maksudnya. Saya sering tertawa. Oh iya banget. Saya memiliki koleksi, terserah koleksi apa, foto, apa baju, koleksi Aku koleksi anak. Koleksi mantan. Siap. Tiga, saya senang memberitahu lelucon. Oh ya. 34, saya senang membuat orang lain tertawa. Oh ya. 35, orang berpikir saya bodoh. Kadang-kadang. 36, saya suka bermain macam-macam permainan. Oh, enggak juga. Main perasaan terutama. 37, menurut saya ada banyak hal yang lucu. Ya, Kehidupan. Pak Luki saya lucu. 38, menurut saya sekolah itu menyenangkan. Kadang-kadang. 39, saya suka bernyanyi atau menari saat musik bermain. Ya. 40, orang pikir saya lucu. Padut.
Dan kita lihat skornya. Jika skornya 1 sampai 10, kebanyakan. Sebentar, yang paling bawah. Saya tak hitungnya sih, Bu. Kasih sayang dan rasa diterima itu misalnya nomor 1 sampai 10. Ya. Jika totalnya 1 sampai 10 masuk kasih sayang dan rasa diterima. Jika nilainya banyak di 11 sampai 20 berarti kekuasaan atau Maksudnya kepo kepo. jika nilainya banyak yang di nomor 1 sampai 10 berarti butuh kasih sayang dan rasa diterima. Jika nilainya 11 sampai 20 antara itu berarti butuh kekuasaan. Jika nilai di antara 21 30 butuh kebebasan. Oh, kebebasan. Apa sih? Jika 31 sampai 40 butuh kesenangan. Jika banyak yang itu. C C C. Kira-kira kebutuhan apa? Saya yang C tadi apa? 26 sampai 20 sampai 21 sampai 30 kebebasan. 21 sampai 30 kebebasan. Suka kebebasan. Suka kebebasan. Karena Butuh kesenangan. kebebasan. Kebebasan. Rekreasi, Pak. Apa namanya? Biasanya berarti skornya sama. Berarti butuh apa? Kasih sayang. Kasih sayang. Kasih sayang. Kasih sayang tenang. Jadwalnya, wes. Kekuasaan. Oh, betul kekuasaan. Kekuasaan. Sampai 20. Kesenangan. Waduh, guys. Kebanyakan Guys, butuh putih-putih nih, ya, guys. kesenangan sama kebebasan. Jadi kita bisa menggunakan ini untuk anak-anak kita supaya tahu kebutuhan apa, kebutuhan dasar mereka yang paling mereka butuhkan. Selanjutnya ke inti sekarang tentang restitusi. Restitusi yaitu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama posisi penghukum, ya, misalnya sudah memberi hukuman, patuhi aturan saya atau awas kamu ya. Kalau nggak mengerjakan awas kamu, gitu ya. Kemudian posisi membuat merasa bersalah. Contohnya, berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Kamu berbuat salah. Yang ketiga, posisi teman. Misalnya, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Posisi teman. Posisi pemantau contohnya yaitu apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya seperti apa. 5. Posisi manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Contohnya apa yang kita yakini, apakah kamu meyakininya? Kira-kira bapak ibu kebanyakan di posisi mana? Oh, ganti-ganti. Posisi penghukum, Ada yang awas-awas. awas mana? Kadang masalah. Posisi membuat rasa bersalah. Kadang jadi Coba teman. yang penghukum, siapa yang menghukum? Ada? Enggak pernah. Lah hukumannya itu tapi ringan-ringan ayo. Berarti ya pernah kan posisi hukum. Itu berarti posisi hukum. Ya. Oh ya. Posisi teman juga pernah. Nah, Kalau pemantau, biasa tak kono gorengan. ya dong. Posisi pemantau belum pernah nggih? Ngawasi. Itu posisi manajer kira-kira apa sudah yang ngecek nih? Manajer. Nah, tidak pernah kan? Nah, oke. Langsung saja ya, ketiga restitusi biar cepat. Yaitu yang pertama yaitu menstabilkan identitas tadi anak-anak. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Ini langsung saja ke video supaya Bapak Ibu tahu apa perbedaan dari 5 posisi kontrol. Allah.
Panggil Bapak Ibu. Tiga, posisi teman. 4, posisi pemantau atau monitor. Dan 5, posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Kebayang merah kertas merah. Sini kamu. Lo iya. Nah kok tadi bintang film kok? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar malas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Dia ada banget. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Sama gurunya. Naren, Ganti posisi ya. Selamat pagi, Bu. Merasa bersalah. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Bu, maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Ya. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak terkejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Tiga-tiganya ini termasuk eksternal, motivasi eksternal. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi manajer ini adalah posisi yang paling tertinggi dan yang paling baik yang harus dilakukan kepada anak. Oh, seperti itu. Iya, contohnya. Jadi supaya membuat anak kita lebih sadar. Seperti itu. Naren! Karena ini termasuk motivasi internal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren.
Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlukan. Sudah paham belum Pak Tuh ya? Tentang perbedaannya. Apakah ada pertanyaan lagi nih? Oh ya, tapi itu kan sudah disetting. Oh, anak-anak itu pernah ditanyain, iya, anak-anak itu nggak tahu. Mungkin dari awalnya kan butuh proses. Ya, jadi kita memberikan pilihan kepada anak itu yang menjawab dan anak tersebut bisa menyelesaikan masalahnya. Misalnya ada anak yang tidak mengerjakan PR, ya, kenapa tidak mengerjakan PR ditanyakan dulu. Kemudian bagaimana solusinya? Kita memberi pilihan kepada anak tersebut. Oh, berarti kita yang bikin solusinya berarti Bukan, anak-anak. siswanya. Nah, kan kita bikin kan Kita membikinkan, tapi bertanya kepada siswa. iya, terus kalau misalnya jawabnya anaknya nggak tahu, oh ya apa? Ya kita tetap menunjuk anak tersebut Bu, misalnya gini, kira-kira bagaimana lo kenapa sampai kok tidak mengerjakan PR? Ini sudah saya lakukan ke anak-anak kena kelas 7 dan kelas 8 untuk sementara, tapi masih belum full prosesnya. Nah itu Bu, untuk motivasi internal tadi, apakah ada usia yang jadi patokan gitu loh? Untuk Contohnya ya, anak SMP kan tahu sendiri kayak gimana. Kalau kita kasih solusi seperti itu, mereka hanya akan menjawab dengan bercanda atau nggak serius gitu loh. caranya solusinya untuk ini tidak ada batasan usia, ya. Untuk mengajar tentang restitusi ini kita bisa memanggil anak misalnya untuk berdua saja, face to face. Ya, 4 mata. Karena kalau kita memanggil anak misalnya langsung di kelas, mungkin anak tersebut merasa malu atau seperti apa gitu. Jadi kita berusaha untuk face to face menyadarkan anak tersebut, memberikan mereka solusinya seperti apa anak-anak gitu. Soalnya anaknya terlambat tadi, ya kan, tidak mengerjakan PR. Kenapa tidak mengerjakan PR? Mesti anak-anak kan ada. Kenapa dia tidak mengerjakan PR? Mungkin lupa, kebanyakan lupa. Kenapa kok bisa lupa? Iya Bu, nggak saya kasih tanda. Kemarin seperti itu. Nah, berarti solusinya seperti apa? Mikir biasanya Bu. Besok tak tambahi Bu. Jadi anak-anak itu bisa mencari solusi mereka sendiri tanpa kita memberi hukuman. Karena meskipun memberi hukuman yang positif pun itu bersifat eksternal saja, bukan kesadaran dari mereka sendiri. Itu bisa dipahami ya. Nah, kalau kita bisa mempraktekannya ke anak-anak, posisi kontrol yang tepat yaitu posisi manajer. Jadi kalau bisa untuk yang bagus kontrol, tidak yang manajer, ya kontrolnya manajer kan ada 5 posisi kontrol. Iya, teori awal tuh yang 2 kontrol sama Kontrol sama apa tadi yang sebelahan itu loh. Nah, respon, Ayo. stimulus respon. Stimulus respon itu masuk ke rasa bersalah, itu tadi siap semuanya. maksudnya berarti diterapkan dua-duanya. Yang teori kontrol itu masuk ke restitusi, posisi manajer. Sampun nggak ada pertanyaan lagi.
Oke, terima kasih atas waktunya. Saya tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita bisa menerapkannya pada pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.